Selamat datang di channel Raden Sugianto. Video kali ini kita akan membahas suatu alat laboratorium teknik sipil. Sebelum melanjutkan, dukung terus dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe tentunya. Fluxcon penetrometer atau sondir adalah alat berbentuk silindris dengan ujungnya berupa konus. Biasanya dipakai adalah pikonus tipe Begeman yang dilengkapi dengan selimut atau jaket untuk mengukur rambatan pelekat lokal atau seat friction dengan dimensi sebagai berikut. Sudut kerucut konus 60 derajat, luas penampang konus 10 cm. Jika Anda akan mendirikan bangunan, baik itu rumah, gedung, atau jenis bangunan lainnya, maka diperlukan tes sondir. Uji sondir ini umum disebut dalam konstruksi sebagai tes sondir. Dilakukan pengujian untuk mengetahui daya dukung tanah yang akan dijadikan lokasi pendirikan bangunan tersebut, sehingga ketika bangunan telah didirikan, risiko terjadinya gagal konstruksi atau rusak selama pembangunan karena penurunan tanah akibat daya dukung tanah yang tidak stabil dapat diminimalisir. Pengertian sondir. Tes sondir adalah kata lain dari Count Penetration Test dan disingkat CPT. Tes ini dilakukan dalam rangka mengukur daya dukung tanah. Untuk melakukan tes tersebut digunakan kerucut penetrometer. Sesuai dengan namanya, alat ini memiliki bentuk yang berujung kerucut yang lancip, memiliki sudut 600 dan dengan luasan ujung berukuran 10 cm. Pengujian sondir didasarkan pada pengujian lapangan untuk mendapatkan perhitungan daya dukung tanah berdasarkan data sondir yang dihasilkan dari pengujian langsung maupun pengujian laboratorium. Tujuan dan fungsi tes sondir. Pada dasarnya dilakukannya pengujian sondir pada tanah ini tidak hanya sekadar memenuhi peserta pemerintah dalam pengurusan IMB atau izin mendirikan bangunan saja, namun ternyata lebih dari itu. Sondir merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan pembuktian kelayakannya daya dukung perencanaan fondasi bangunan. 1. Tujuan tes sondir. Tujuan dilakukannya sondir adalah untuk mengetahui perawanan penetrasi konus dan daya geser tanah. Bukan hanya itu, letak lapisan tanah yang keras sekaligus daya dukung serta daya lekat tiap kedalaman perlu diketahui secara spesifik. Setelah hasil tes didapatkan, uji sondir digunakan untuk memenuhi prosedur keselamatan bangunan. Saat perencanaan daya dukung fondasi terhadap beban bangunan, yang dimaksud dengan perawanan penetrasi konus yang disebutkan di atas adalah perawanan tanah terhadap mata konus. Apakah tanah dapat dimasuki dengan mudah ataukah justru tanah memiliki daya tahan yang kuat terhadap dorongan konus. Sedangkan perlawanan geser tanah adalah daya lawan tanah terhadap konus atau daya lawan dari samping. Baik perlawanan penetrasi konus maupun perlawanan geser tanah, keduanya dihitung berdasarkan satuan gaya per satuan luas. Proses uji tanah dengan memperhitungkan perlawanan penetrasi konus dan perlawanan geser tanah ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kekuatan tanah, dan ini akan berpengaruh pada daya dukung tanah terhadap beban bangunan. 2. Fungsi tes sondir. Fungsi dari sondir itu sendiri adalah untuk mengetahui secara spesifik profil dan lapisan tanah, sedangkan fungsi sondir pada tanah berpasir itu untuk mengetahui kepadatan relatif tanah. Selain itu, kekuatan geser tanah dan kapasitas daya dukung tanah, kekakuan tanah, kuat geser selimut tiang. Koefisien konsolidasi merupakan beberapa pengukuran yang dapat dilihat juga hasilnya dengan melakukan saat tes sondir. Agar lebih mudah memahami penjelasan berikut penjelasan mudahnya. Pikirkan ketika ada orang yang akan merencanakan pembangunan rumah, toko atau bangunan dan gedung lainnya. Tentu saja ada faktor-faktor tertentu saat menentukan apakah sebuah bangunan dapat dibangun di suatu lokasi dengan perencanaan fondasi yang dikira-kira atau berdasarkan feeling saja. Faktor tanah merupakan salah satu faktor utama dan merupakan hal mendasar yang menjadi perhatian khusus. Dengan adanya uji kelayakan tanah seperti hal tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan tingkat keamanan suatu bangunan. Lalu mengapa uji tanah perlu dilakukan? Agar pihak pengembang tahu tingkat kekuatan tanah, sehingga dapat mempertimbangkan berapa beban yang diberikan pada tanah. Pihak perencana bangunan tidak akan mendesain bangunan yang bebannya melebihi daya dukung tanah tersebut. Sangat berbahaya bila daya dukung tanah tidak mampu menahan bangunan di atasnya. Lalu apakah tanah tersebut akan tetap stabil dan tidak mengalami pergerasan di masa yang akan datang? Pergeseran tanah tentunya dapat membuat rumah retak dan pada tahap yang lebih parah, bahkan dapat menyebabkan bangunan roboh. Bila ini terjadi, maka banyak pihak yang akan dirugikan dan tentunya membahayakan keselamatan jiwa. Data sondir. Tahapan uji sondir tanah. Untuk melakukan uji sondir pada tanah, maka diperlukan bahan-bahan seperti yang dipaparkan berikut. Ada beberapa bahan yang wajib disediakan dalam melaksanakan tes sondir. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan juga akan dijelaskan pada keterangan. 1. Perlengkapan pengujian. Ancor beserta perlengkapannya, mesin sondir beserta pipa sondir lengkap dengan batang dalam, konus atau mata sondir dan konus atau batang pipa sondir, kunci pipa, hidrolik, manometer 0 sampai 60 kg per cm untuk pembacaan kecil, dan manometer 100 sampai 600 kg per cm untuk pembacaan besar.
alat-alat pembersih, oli dan minyak hidrolik. Dengan metode cone penetration test, maka manfaat yang didapat adalah lapisan tanah yang keras dapat ditentukan lebih cepat. Daya dukung tanah dapat diketahui dengan memanfaatkan rumus empiris. Lapisan tanah lembu juga cocok menggunakan pengujian ini. Satu lagi yang sangat penting adalah letak kedalaman air dapat diketahui dengan pasti. Begitulah tahapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pengujian sondir pada tanah yang akan dilakukan dan dihitung dengan rumus-rumus perhitungan CPT. Dengan demikian akan diketahui secara pasti faktor-faktor yang akan menjadi panduan utama dalam mendirikan sebuah bangunan. Pengujian tersendiri pada tanah haruslah dilakukan oleh tenaga ahli agar hasil yang didapatkan akurat. Untuk itulah layanan jasa sondir diperlukan oleh tim ahli yang telah memiliki sertifikasi. Demikian urusan kami tentang tes sondir dan semoga menjadi referensi dan penambah pengetahuan, pembelajaran, penelitian baru bagi Anda dalam merencanakan bangunan yang layak. Jadi, pembahasan sebagian kecil dari video ini mengenai Dutch Cone Penetrometer atau sondir semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe agar bisa membahas alat uji laboratorium teknik sipil lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.